wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk membantu belajar kalian di rumah, hari ini Ustadz akan menyampaikan materi IPA Fisika tentang gelombang, ya. Gelombang yang akan kita bahas mulai dari pengertiannya sampai dengan fungsi dan bagaimana penerapannya. Yang pertama, gelombang itu merupakan getaran yang merambat, ya. Jadi kalau kita lihat, sebelumnya kita sudah belajar getaran. Getaran itu adalah gerakan bolak-balik melalui titik setimbang. Tetapi sedangkan gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Jadi getarannya itu terjadi pergerakan. Dia harus bergerak dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Maka itu dinamakan dengan gelombang. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah tentang macam-macam gelombang. Gelombang jenis-jenisnya itu berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah berdasarkan arah rambatannya. Itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu namanya gelombang transversal sama gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arahnya tegak lurus, naik dan turun. Jadi contohnya adalah gelombang laut, gelombang tali, dan gelombang cahaya. Kemudian ada yang namanya gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatannya itu dia sejajar, jadi dia lurus saja, tidak naik turun, lurus. Itu contohnya adalah gelombang bunyi sama gelombang selinki. Kemudian kita lanjutkan jenis gelombang atau macam-macam gelombang berdasarkan medium atau perantaranya. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini adalah gelombang yang memerlukan media, bisa zat padat, zat cair, ataupun zat gas. Karena tanpa media, gelombang tersebut tidak akan bisa melaju, tidak akan bisa merambat. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang air, dan gelombang tali. Dan masih banyak gelombang-gelombang yang lain tentunya. Kemudian ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang ini adalah gelombang yang mampu merambat tanpa zat perantara, tanpa zat padat, cair, ataupun gas, dia masih bisa merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Gelombang sinyal seperti wifi, radio, ataupun televisi. Itu adalah contoh-contoh dari gelombang elektromagnetik. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu skema dari gelombang. Ya, perhatikan semuanya, di sini kita yang membahas adalah gelombang transversal. Masih ingat? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus. Bisa kita lihat pada gambarnya. Di sini ada gambar dari gelombang transversal. Ya, di sini kalian perhatikan ada bagian yang naik, ada bagian yang turun. Ya, setelah kita amati, di situ memiliki bagian-bagian khusus ya, atau nama-nama khusus. Kamu lihat pada keterangan yang pertama adalah ABC, itu dikatakan sebagai bukit karena posisinya menonjol ke arah atas, ya, dikatakan sebagai bukit. Kemudian ada CDE, ya, dia menonjolnya ke arah bawah, bisa dikatakan sebagai lembah gelombang. Jadi yang menonjol ke arah atas dinamakan dengan bukit gelombang, menonjol ke arah bawah disebut dengan lembah gelombang. Kemudian jika bukit dan lembah dijadikan satu, maka itu bisa dikatakan sebagai satu gelombang. Maka dari satu bukit, satu lembah, jika dijumlah akan menjadi yang namanya satu gelombang. Di mana satu gelombang itu bisa dikatakan sebagai panjang gelombang, dilambangkan sebagai lambda. Lambangnya seperti ini, ya, seperti kemah, seperti tenda. Tapi itu namanya lambda, dengan satuannya nanti yaitu adalah meter. Kemudian ada lagi bagian penting dalam skema ini, yaitu yang namanya amplitudo. Amplitudo itu merupakan jarak dari titik setimbang ke simpangan terjauh, atau bagian tertinggi atau di bagian yang terendah. Jadi bisa dikatakan jarak dari B ke B aksen itu dikatakan sebagai amplitudo. Hal yang sama, jarak dari D ke D aksen itu juga bisa dikatakan sebagai amplitudo. Ya, baik, itu adalah terkait tentang skema dari gelombang transversal. Kemudian kita menuju ke materi yang terakhir untuk materi kita tentang gelombang pada hari ini, yaitu tentang cepat rambat gelombang, ya. Cepat rambat gelombang, ya. Tentunya kalian konsep cepat rambat gelombang ini sama seperti proses seperti apa ya? Gerak lurus beraturan, ya. Tentunya kalian masih ingat adalah kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Hal ini juga berlaku dalam cepat rambat gelombang. Kalau kita lihat dalam rumus yang ada di sini adalah V sama dengan lambda dibagi dengan T, di mana V adalah cepat rambat dengan satuan meter per sekon. Jadi V itu dengan kecepatan sama, ya, cepat rambat. Kemudian ada lambda. Lambda bisa kita lihat sebagai panjang gelombang dengan satuan
meter. Jadi sama seperti jarak, tidak ada perbedaan. Kemudian ada T besar, bisa dikatakan sebagai periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh gelombang atau getaran dengan satuannya sama, yaitu sekon, ya. Kemudian satuan ini atau rumus ini juga bisa dikembangkan dengan memasukkan yang namanya frekuensi, sehingga didapatkan yaitu V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi, ya. Ingat kenapa demikian? Karena T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T, ya. Mungkin itu untuk materi kita tentang gelombang. Setelah ini kita lanjutkan tentang contoh soal dan bagaimana cara kita mengerjakan aplikasi-aplikasi soal yang terkait tentang gelombang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.